pemirsa, bersama saya Aiska Permeswari di Berita Komunikatif. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik dan terkini. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama mengenai wisata kekinian di Jakarta, yaitu Postblok. Tempat ini bukan hanya menawarkan suasana modern, tetapi juga terdapat aksen sejarah yang kental. Sekaligus tempat yang memiliki spot foto yang instagramable. Mari kita lihat lebih dekat berikut liputannya. Halo, saya Sairun Nadia melaporkan di Jakarta, bertepatan di salah satu bangunan yang dimana sejarah modernitas berpadu dalam harmoni yang indah. Postblok Jakarta terletak di Gedung Filateli yang berusia 111 tahun. Gedung ini dulunya merupakan kantor pos Belanda dan kini telah direvitalisasi menjadi ruang publik kreatif yang menarik bagi semua kalangan. Di Postblok, Anda akan menemukan berbagai tenan yang menawarkan produk lokal, mulai dari makanan, minuman, hingga fashion. Mari kita lihat suasana yang ditawarkan di sini. Postblok juga menjadi tempat berbagai acara seni dan budaya, dari pertunjukan musik hingga bazar kreatif. Selalu ada yang menarik untuk dinikmati. Untuk mencapai Postblok, Anda bisa menggunakan transportasi umum seperti kereta atau Transjakarta. Lokasinya yang strategis di Jalan Pus nomor 2, Jakarta Pusat, membuatnya mudah diakses dari berbagai penjuru kota. Oke, demikian liputan dari Gedung Filateli Jakarta. Saya Syahira melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Masjid Istiqlal. Telah hadir jembatan yang baru saja selesai dibangun, yaitu Jembatan Silaturahim. Jembatan ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga simbol toleransi dan persatuan antar umat beragama di Indonesia. Mari kita simak liputan selengkapnya. Halo, bersama saya Farhan Ramdhani akan mengajak pemirsa untuk melihat sebuah proyek monumental yang luar biasa dan tidak hanya menonjol dari segi infrastruktur, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Dan inilah terowongan silaturahim. Pada tanggal 25 Januari 2020, terowongan ini diresmikan dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Peresmian tersebut bukan hanya menjadi simbol keberhasilan teknis, tetapi juga representasi semangat persatuan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Terowongan ini menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, menjadi simbol nyata dari toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Terowongan silaturahim, sebuah proyek bersejarah yang mempresentasikan harapan dan persatuan, mulai dibangun pada tahun 2015. Terowongan silaturahmi bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi juga sebuah harapan. Harapan setiap individu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Terowongan silaturahim, sebuah proyek bersejarah yang mempresentasikan harapan dan persatuan, mulai dibangun pada tahun 2015. Selamat siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Hela Suci. Menurut Ibu, seberapa besar pengaruh terowongan silaturahim ini terhadap hubungan antar umat beragama di Indonesia, Bu? Lebih dekat lah. Lebih dekat biar lebih mengenal satu Iya, sama lain ya. iya. Apa harapan Ibu terhadap terowongan silaturahim ini di masa depan, Ibu? Ya, mudah-mudahan ya kayak terowongan yang di Masjidil Haram ya. Iya, amin ya Allah ya. Hingga hari ini, terowongan silaturahim terus menjadi penghubung vital, melayani ribuan orang setiap harinya. Terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sekian dari liputan kami, mari kita jaga kerukunan dan toleransi di antara kita. Langsung dari Jakarta, saya Farhan Ramdhani melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Gedung RRI Radio Republik Indonesia, di mana mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun melakukan kunjungan untuk mempelajari dunia penyiaran. Dalam kunjungan ini, mereka berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana seorang penyiar profesional bekerja dan memahami proses di balik layar penyiaran. Mari kita simak liputannya.
Selamat siang, saat ini saya sedang berada di Jalan Medan Merdeka nomor 4-5, Jakarta Pusat. Dapat Anda saksikan di belakang saya. Saat ini di tengah berlangsung acara kunjungan Radio Republik Indonesia dari Universitas Ibnu Khaldun. Berita selengkapnya. Dalam acara ini, para mahasiswa berkesempatan untuk mengenali lebih dalam dunia penyiaran. Kunjungan ini tidak hanya memberikan pengalaman yang tak terlupakan, tetapi membuka wawasan bagi para mahasiswa tentang dunia penyiaran. Selama berkunjungan, mahasiswa tidak melihat proses produksi penyiaran, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para profesional di bidang penyiaran. Mereka berkesempatan bertanya jawab, berbagai pengalaman dan pendapat tips-tips berharga. Dengan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar langsung dari praktisi, diharapkan akan lahir generasi penerus yang berkualitas di bidang komunikasi. RRI terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan komitmen pada kepentingan Republik, RRI tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Demikian laporan yang saya dapat sampaikan. Najwa Fitriana Widayanti melaporkan. Kunjungan ke wilayah seniman pelukis dan berita terakhir datang dari Pasar Baru, di mana wilayah ini sebagai tempat berkumpulnya para seniman pelukis. Meskipun tempat ini sepi, namun tetap bertahan hingga saat ini. Namun, ada isu yang beredar bahwa tempat ini akan gulung tikar. Dalam liputan ini, kami akan mencari tahu lebih dalam mengenai kondisi tempat tersebut dan mendengarkan suara seniman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah tempat ini akan tetap bertahan? Mari kita simak liputan ini. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, seni lukisan pinggiran jalan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya urban. Namun, saat ini komunitas seniman menghadapi tantangan besar yang mengancam keberlangsungan mereka. Banyak yang melaporkan bahwa mereka nyaris gulung tikar akibat penurunan pendapatan dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Pada kunjungan kita di kawasan para seniman Pasar Baru ini, kita akan mencari tahu apakah benar soal gulung tikar dan penurunan pendapatan itu benar-benar terjadi, dan apakah ada dukungan dari pemerintah secara langsung. Oke, aku kalau nama tercemarku biasa dipanggil Mas Mit. Mas Mi, Ya. bagaimana Pak komunitas ini awalnya itu kebentuk tuh seperti apa Pak? Oke, kalau sebenarnya di sini tumbuh secara alamiah ya. Per 90-an lah, 80-an, 90-an itu Pasar Baru terkenalnya kalau bersama. Ya, per tanggal 10 Oktober 99. Oh, KPW berdiri? Ya. Oh, kendala-kendala apa ya Pak? Apa konsumen yang sulit atau pembeli yang sulit? Jadi di mata seniman, ya kan, dalam diri seniman itu tidak ada satu masalah itu yang menurut seniman itu sebuah masalah. Itu hanya romantika aja bagaimana cara kita menyiasati. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola atau pemerintah hingga saat ini untuk mengatasi masalah yang mungkin sedang dihadapi? Karena kita kan udah resmi ya, itu ada pembinaan dari pemerintah. Dalam hal ini kita masuk di bawah dinas. Dari wawancara yang sudah kita lakukan, ditemukan bahwa memang pelukis dan para seniman ini emang kesulitan untuk mencari customer. Pada dasarnya mereka tahu bahwa seni ini bukan untuk kebutuhan secara umum, bukan dibeli untuk orang secara umum, hanya dibeli untuk orang-orang tertentu yang memiliki uang lebih. Para seniman menganggap bahwa ketidakramaian customer di tempat mereka hanya sebagai romantika atau dinamika saja. Menurut Pak Wito pun juga bilang bahwa pemerintah pun juga ikut mengurusi para seniman-seniman berbakat ini. Marilah kita ingat bahwa seni bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga cerminan jiwa dan bangsa. Saatnya bagi kita semua untuk memberikan perhatian yang layak kepada seniman yang telah berkontribusi dalam memperkaya budaya dan identitas kita.
Jangan biarkan bakat-bakat ini tenggelam dalam ketidakpedulian. Dukunglah seni dan seniman kita, karena mereka adalah bagian penting dari masa depan budaya bangsa. Demikian dari saya, Arjuna Arif Mustafa, melaporkan. Demikianlah berita yang telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Berita Komunikatif. Dengan saya, Aiska Permeswari, pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi menarik lainnya.